Kali ini kita akan membahas regresi berupa time series, masih merupakan bagian dari analisis kuantitatif menggunakan stata. Yaitu isinya adalah pertama diagnostik, apa yang saja yang harus dilakukan, kemudian salah satu diagnostiknya adalah unit root test, kemudian kita melakukan regresi, kemudian residual test, dan terakhir tentang Granger causality. Sebelum kita mulai melakukan regresi, kita lihat dulu diagnostik apa saja yang harus dilakukan. Nah, sebagian besar atau semua yang dilakukan pada waktu diagnostik pada saat cross section ini tetap dilakukan, yaitu measurement error, specification error, multicollinearity, heteroscedasticity, endogeneity yang tadinya tidak bisa, barangkali sekarang juga bisa dilakukan dengan Granger nanti. Kemudian non-normality, ini juga bisa dilakukan di time series, ditambah dengan ada 3 uji lagi ya, 3 diagnostik lagi. Yang pertama adalah stationarity of variable, ini apakah variabelnya stasioner atau tidak. Ini dilakukan di awal ya, sebelum melakukan regresi. Kemudian setelah melakukan regresi juga dicek apakah residualnya ini stasioner atau apakah residual ini masih memiliki autokorelasi ya, atau korelasi dengan residual periode-periode yang sebelumnya. Ada berbagai macam cara untuk menguji stationarity, tapi yang paling terkenal adalah ADF test ya, Augmented Decay Fuller Test. Ini bentuknya seperti ini. Yang pertama ini tanpa ini ya, yang original. Kemudian yang kedua ini dengan menggunakan drift atau C0 ya, C0 adalah konstanta atau drift. Yang ketiga adalah menggunakan trend deterministik atau trend deterministik. Jadi yang mana yang dipilih ini tergantung dari sifat dari datanya dan mana yang lebih cocok dengan data kita. Ujinya H0-nya adalah ada unit root atau ada akar unit, ini disebut dengan tidak stasioner. Nah, H1-nya tidak ada akar unit atau stasioner. Nah, di sini kita akan menguji apakah stasioner atau tidak. Berarti kita harus mendapatkan ini ya, nilai probabilitas yang lebih kecil daripada 0,05 atau berapapun tingkat yang kita kehendaki. Pertama kita akan menuju folder yang aktif dulu, yang akan kita aktifkan, modul stata dataset. Kemudian kita buka filenya, file indef atau interest dan defisit. Oke, ini isinya adalah tahun dari tahun 48 sampai 2003, ini di Amerika ya. I3 itu adalah table rate 3 bulan, INF ini inflasi, CPI, kemudian ada defisit ya kan. Ini belanja dikurangi penerimaan dari pemerintah. Kita ingin melihat hubungan antara suku bunga table rate tadi dengan inflasi dan defisit. Apakah suku bunga ini responsif atau dipengaruhi oleh inflasi dan defisit. Nah, kita akan lihat ini dengan melihat data selama berapa tahun, dari tahun 48 sampai 2003. Nah, dalam stata kita harus mendefinisikan dulu datanya berupa time series, berupa perintah ini ya, time series set, year atau yearly. Nih, atau kita juga bisa menggunakan perintah dari sini ya, statistik, kemudian time series, data utilities, declare data 1 bit time series data. Ini time variabelnya year, ini yearly. Oke. Nah, ini jadi sama persis ya ini ya. Nah, entah yang mana yang dilakukan terserah. Kemudian kalau kita ingin melihat grafiknya bagaimana sih interest, inflasi dan defisit tadi, kita bisa lihat melalui grafik two-way ya. Perintahnya dengan melihat two-way, kemudian TS line atau time series line, variabelnya Pak I3, INF dan DEF. Ini kita jadikan 3 grafik ya, berarti 3 two-way grafik jadi satu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah kiriman table rate yang biru, ini kira-kira bergeraknya. Kalau dari sini sih secara sekilas kita bisa ini ya, belum jelas ini apakah ini stasioner ini atau enggak, tapi lebih dekat ke arah stasioner. Untuk menguji stasionaritas secara formal kita uji tadi pakai decay Fuller ya, decay Fuller I3 dengan menggunakan drift karena tidak mulai dari 0. Kemudian laksnya untuk data tahunan bisa 1, bisa 2 atau bisa 3.
Kalau untuk data quarterly biasanya 4 atau lebih ya. Untuk data bulanan harusnya 12 atau lebih. Jadi karena tahunan kita pilih 2 aja. Hasilnya seperti ini. Kita lihat bahwa berdasarkan hasil Digital test ini probabilitasnya adalah 0,04, artinya non stationarity bisa di reject ya, atau unit rate-nya bisa di reject. Nah, ini berarti data I3 atau Three-month rate-nya ini berupa data yang stasioner. Kita bisa juga lakukan kepada dua variabel yang lain, yaitu variabel inflasi, apakah sama, hasilnya sama, stasioner juga. Kemudian kita lakukan pada variabel defisit, apakah sama juga, hasilnya juga sama, stasioner semuanya, sehingga aman ini karena datanya stasioner semua. Bisa kita lakukan regresi secara biasa. Bila dependent variabelnya atau I3 tadi tidak stasioner, maka kita harus uji nih apakah ada independent variable yang tidak stasioner. Bila ternyata semua independent variable stasioner, sedangkan dependent variabelnya stasioner, non stasioner, maka ini tidak bisa dilakukan, harus ada temannya ya yang di independent variable. Nah, jika ada yang non stasioner di independent variable, maka variabel yang dependent variable yang non stasioner tadi bisa diregresikan, kemudian kita uji residualnya, apakah residualnya stasioner atau tidak. Nah, jika residualnya tidak stasioner, maka pengujian ini tidak bisa dilakukan karena hasilnya nanti akan berupa spurious relation. Nah, karena ini semuanya stasioner, maka tidak masalah, kita lakukan regresi seperti biasa, regresi I3 dan INF dan DEF. Hasilnya seperti ini, kita lihat ada hubungan yang kuat 60% ya, R square-nya atau 0,5859 itu R adjusted R square-nya, dan semua signifikan ini, baik inflasi maupun defisit. Inflasi akan menambah suku bunga karena ketika ada inflasi pemerintah akan menaikkan suku bunganya untuk menurunkan inflasinya. Kemudian defisit, karena efek dari defisit tadi suku bunga akan naik. Nah, setelah ini selesai, kita lakukan diagnostik seperti biasa ya, kita lakukan terhadap yang sudah kita pernah lakukan untuk measurement error, predict cook. Kemudian apakah ada yang lebih daripada 1 nilai cooknya, tidak ada. Kemudian kita uji specification error, apakah ada OV test omitted variable, ternyata tidak. Kemudian link test kita uji juga, ternyata tidak ada masalah. Kemudian heteroskedasticity kita uji, tes nyaris ya, tapi masih tetap tidak bisa di reject. Kemudian uji heteroskedasticity yang lain, IMTEST, WTEST. Ini ada masalah dari ini ya, dari heteroskedasticity. Tapi kalau kita dasarkan dari uji bersbagan ini nggak jadi masalah. Kita bisa pakai yang bersbagan atau dari white test. Untuk sementara kita anggap tidak bermasalah. Kemudian kita uji normalitas dari residualnya. Ini kita predik dulu. Kemudian kita lihat kurva normalnya seperti apa. Nah, kira-kira masih mendekati kurva normal. Kemudian uji S-week ya dari residual tadi. Masih lolos ya, 0,8 probabilitasnya. Kemudian uji S Francia masih juga lolos, jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian kita uji dengan uji yang spesifik khusus untuk time series regression. Kita uji apakah residualnya stasioner atau tidak dengan menggunakan Digital test tadi, dan ternyata residualnya stasioner, jadi tidak bermasalah. Uji yang terakhir adalah uji autokorelasi. Ada beberapa, misalkan tadi sini dengan Durbin-Watson test, Durbin-Watson, kita lihat angkanya 0,71. Nah, Durbin-Watson ini kalau yang bagus atau tidak ada autokorelasi, angkanya adalah 2 ya, 2. Sehingga kalau lebih tinggi dari 2 jauh atau kurang dari 2 jauh, itu akan kita anggap sebagai bermasalah dengan autokorelasi. Atau lebih enak kita lihat p-value-nya ya.
value nya bisa kita lihat melalui start turbine alt ya, alternate turbine test. Nah ini 0,000, nah, berarti di sini dianggap sebagai terdapat autocorrelation karena H0 nya adalah tidak ada serial correlation. Uji yang lain adalah uji ARS test ya, autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARS. Di sini H0 nya adalah no ARS effect, probabilitas 0,17, jadi tidak ada masalah, tidak ada ARS effect. Kemudian yang terakhir Esther-Godfrey untuk melihat Godfrey LM test untuk autokorelasi. Ini no serial correlation-nya di reject. Nah, ini sama dengan hasil Durbin Watson tadi ya, Durbin alternate Durbin Watson test tadi. Berarti masih ada masalah dari autokorelasi. Bila ada masalah dengan autokorelasi ini artinya masih ada pola yang belum tersampaikan atau belum terlihat dari gabungan dari independent variable tadi, sehingga kita harus mencari nih pola apakah yang masih tersimpan. Kalau pola ini ditemukan, jangan-jangan hasilnya tadi menjadi tidak tepat lagi. Gimana cara menghilangkannya? Yaitu biasanya dengan menambahkan variabel-variabel lain ya sebagai variabel kontrol, atau menggunakan variabel lain untuk mencari pola yang masih tersimpan. Atau bisa juga di sini kita gunakan variabel dependent-nya atau lag dari variabel dependent-nya untuk mengontrol apakah di sini kita lihat, kita coba apakah interest ini dipengaruhi oleh interest tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Di sini kita coba periode 1 sampai 4 sebelumnya. Kita regresikan, ini simbolnya lag 1 sampai 4. Di sini kita lihat hasilnya meningkat makin bagus. Dan dilihat sini ternyata interest ini dipengaruhi oleh interest periode sebelumnya. Ini signifikan sekali. Kemudian 2, 3, 4 periode sebelumnya tidak signifikan. Lalu kita kurangi aja. Berarti hanya satu saja yang kita pakai, L-nya itu hanya L aja, sehingga satu variabel aja. Nah ini kita jadikan ini, sehingga hasilnya ternyata defisit yang tadinya signifikan ini sekarang berubah menjadi tidak signifikan. Jadi bunga itu dipengaruhi oleh bunga periode sebelumnya dan inflasi, tidak dipengaruhi oleh defisit, atau defisitnya di sini tidak bisa di reject null hipotesisnya. Demikian sehingga hasilnya berubah. Nah kita bisa lakukan uji-uji yang lagi tadi ya, misalkan Cook 1 dan seterusnya ya, untuk melihat plus if Cook 1 nya sama dengan lebih besar dari 1, tidak, masih ada 1 ya, nggak apa-apa, dan cuma ada 1. Kemudian kita lihat OV testnya, nggak masalah, link test juga tidak bermasalah. Kemudian head testnya apakah bermasalah, heteroscedasticity jadi bermasalah ya. Kemudian im testnya ini tidak bermasalah. Nah kebalikan, kalau tadi Bruce-Wagennya tidak bermasalah, Y test bermasalah, ini sekarang kebalikan. Untuk sementara kita pakai ini, atau kalau kita pingin ini kita tinggal ubah menjadi VCE robust ya. Kita buktikan ini VCE robust, maka hasilnya tetap ya nggak berubah signifikansinya. Oke, demikian berarti ini cara untuk melihat melihat uji dari autokorelasi. Kita kembalikan aja ke yang sebelumnya ya, regresi yang biasa. Kemudian kita uji tadi bermasalah dengan Durbin Watson ya, kita uji Durbin Watsonnya 1,7, ini sudah ada kedua, nggak masalah. Tapi kita lihat dengan Durbin alt-nya 0,28, berarti no problem, berarti lolos dari autokorelasi. Kemudian LM-nya masih tetap lolos. Kemudian Bruce-Godfrey-nya untuk autokorelasi juga lolos, sehingga tidak ada problem lagi dengan autokorelasi ya. Residualnya tidak memiliki autokorelasi dengan tidak memiliki korelasi dengan residual periode-periode yang sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.